سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Viera Islami rohimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah orang soleh bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru Yayasan Al-Fahriyah Tangerang bercerita tentang kisah orang soleh bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan beliau saat pembacaan zikir dan doa Arafah di Ponpes Al-Fahriyah Tangerang. Dikisahkan seorang soleh bermimpi malam pertama mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang soleh itu, "Ya Fulan, pergilah ke Mekah, cari si Fulan bin Fulan yang ada di perkampungan sekitar Mekah." Orang soleh itu tidak menghiraukannya. Pada malam kedua orang soleh itu bermimpi lagi ketemu Rasulullah persis seperti mimpi malam pertama. Kata Nabi, "Ya Fulan, bangun, pergilah umroh. Pergilah ke perkampungan yang ada di kota Mekah, cari si Fulan bin Fulan, kabarkan kabar gembira kepadanya bahwa ia adalah calon penghuni surga." Orang soleh itu pun tidak menghiraukannya lagi, dan pada malam yang ketiga dia bermimpi lagi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Ya Fulan, sampaikan ke Fulan bin Fulan yang ada di perkampungan Mekah, kabarkan kabar gembira, sesungguhnya ia adalah calon penghuni surga." Pada malam ketiga setelah mimpi berturut-turut ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya orang soleh itu pun pergi umroh. Sesampainya di Mekah selepas ibadah umroh, ia pergi ke kampung yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di perkampungan itu dia melihat wajah-wajah manusia ahli ibadah. Wajah-wajah orang soleh terpancar dari wajah mereka, cahaya ibadah, cahaya zikir, cahaya wudhu. Maka orang soleh itu berkata, "Ini yang saya cari di perkampungan ini. Penghuninya orang-orang soleh. Bagaimana orang yang saya maksud, yang saya tuju? Pasti pemimpinnya orang-orang soleh, pasti orang yang amat soleh di kampung ini." Dia terus mencari, dia tanya nama yang dimaksud dan rumah yang dimaksud, lalu diantarlah ia oleh seseorang ke rumah yang dimaksud. Maka ketika pertama dia melihat bayangan, ini orang yang akan aku temui, pasti orang yang paling soleh di kampung ini. Ternyata yang dia temui adalah orang yang berwajah biasa. Mungkin bahasa kita wajah yang menakutkan, tidak terpancar cahaya ibadah dan tidak terpancar cahaya taat kepada Allah. Namun orang soleh itu tidak peduli, sembari berkata dalam hatinya, "Saya harus husnuzon," atau berpikir positif sampai kemari, bukan mencari kesalahan orang lain, tapi menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini calon penghuni surga. Ketika pintu dibuka, Sohibul Bait bertanya, "Siapa gerangan? Ada apa maksud datang ke rumah ini?" Orang soleh itu berkata, "Saya kemari menyampaikan salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwasanya kabar gembira untukmu. Sesungguhnya engkau adalah calon penghuni surga." Mendengar hal itu penghuni rumah itu tertawa dan tidak percaya. "Antum salah alamat, antum bohong. Saya ini adalah orang paling berdosa di kampung ini, tukang maksiat. Di luar sana banyak orang ahli ibadah, orang-orang soleh." Kemudian orang soleh bercerita bahwa dia 3 malam berturut-turut mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya baru keluar dari ibadah umroh, tidak mungkin saya berdusta karena saya baru pulang dari umroh," kata orang soleh itu. Lalu orang soleh itu mengajak Sohibul Bait yang dimaksud pergi umroh ke Masjidil Haram. Penghuni rumah itu kaget sembari berkata, "Saya seumur hidup tinggal di sini tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah datang ke Masjidil Haram." Katanya, kata Kiai Hudin yang juga lulusan Rubah Tarim Hadramaut Yaman, "Bagi manusia beberapa langkah ke Masjidil Haram dan beberapa langkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sampai akhir hayatnya tidak pernah pergi haji atau umroh, tidak pernah ziarah ke makam Rasulullah." Berapa banyak manusia jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di tanah air jaraknya jauh ke Mekah, jauh ke Madinah, namun sangat merindukan berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ahli surga ketika diajak ke Mekah, orang soleh itu semakin penasaran lalu bertanya kepada ahli surga yang disebut Rasulullah dalam mimpinya, "Ngomong-ngomong, apa sih amalanmu sehingga engkau mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Tanya orang soleh itu.
Lalu orang itu menjawab, saya punya tetangga meninggal, dia punya anak suaminya meninggal, maka dari detik dia meninggal sampai detik ini pendapatan saya tiap bulan saya bagi dua, sebagian saya bagikan untuk keluarga saya dan sebagian lagi untuk anak-anak yatim tetangga saya yang abahnya meninggal. Sampai detik ini saya perhatikan, kata Sohibul Bait itu. Mendengar itu orang soleh itu pun kaget, ternyata penyebab masuk surga bukanlah imamah yang besar, bukan jubah, ternyata masuk surga juga bukan sebab ibadah puasa yang banyak, bukan sebab alim, bukan sebab pintar, ceramah. Penyebab masuk surga ternyata bukan ahli taat, bukan banyak kuasa, bukan banyak haji dan umroh, bukan banyak jabatan yang tinggi, bukan karena harta yang melimpah. Terkadang amal soleh yang kecil, amal yang disepelekan itulah penyelamat dan penyebab seorang bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika sampai di Mekah pertama kali yang dilihatnya adalah Ka'bah, orang itu menangis. Orang soleh itu berkata, saya dan orang-orang di sekitar ikut menangis bukan karena terharu melihat Ka'bah, tetapi terharu melihat seseorang terus menangis merindukan sekali ketika memandang Ka'bah dengan penuh mahabbah. Akhirnya orang itu melakukan tawaf sa'i dan bersujud. Ketika sujud itulah tangisannya berhenti, nafas dan rohnya sudah tiada. Subhanallah, orang itu meninggal husnul khotimah saat pertama kali sujud menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Inilah penghuni surga yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi orang soleh tersebut, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebab seseorang masuk surga ternyata bukan karena banyak haji, banyak umroh, banyak berzikir, puasa dan lain-lain. Saya tidak bermaksud mengucilkan amalan mulia tersebut, tetapi karena amal soleh yang kecil yang membantu orang lain, membantu anak yatim ataupun tetangganya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk selalu berbuat baik dan tetap melakukan ibadah-ibadah mulia seperti haji, umroh, zikir, puasa dan lain-lain. Wallahualam bisawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Viera Islami sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.